Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 6. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi kapasitas-kapasitor. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adila Nuramdania, absen 1. Nama saya Abel Farid. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Putra. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sapitri. Nama saya Alif Musa Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Angel Mistia Nugraha. Nah, sebelum beralih ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi apa saja yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu kapasitor? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapasitas-kapasitor? Kemudian yang ketiga, apa saja hubungan rangkaian pada kapasitor? Yang keempat, bagaimana proses pengisian dan pengosongan kapasitor? Dan yang terakhir yaitu praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah komponen elektronika untuk menyimpan muatan dan energi listrik agar dapat digunakan jika diperlukan. Kapasitor umumnya terbuat dari dua buah lempengan konduktor yang di tengah-tengahnya disisipkan lempengan isolator yang disebut dielektrika. Kapasitas-kapasitor merupakan jumlah muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Satuan yang digunakan dalam kapasitansi adalah farad atau F. Persamaan kapasitansi dapat dinotasikan sebagai C sama dengan Q per V. Keterangannya, C sama dengan kapasitansi atau farad dalam kurung, Q sama dengan muatan listrik atau sama dengan kolom, V sama dengan beda potensial dalam kurung volt. Nilai kapasitansi tidak selalu bergantung pada nilai Q dan V. Besar nilai kapasitansi bergantung pada ukuran, bentuk, posisi kedua keping, serta jenis material dan pemisah. Insulator, di mana nilai A. Nilai kapasitansi pada ruang hampa, C sama dengan epsilon A per D. Keterangannya, C sama dengan kapasitansi atau F. A sama dengan luas penampang keping dengan satuan meter persegi. D sama dengan jarak antar keping, satuannya meter. Epsilon permitivitas udara dan satuan F per M. Yang B, nilai kapasitansi dengan bahan dielektrik, C sama dengan K epsilon A per D. Keterangannya, C sama dengan kapasitansi atau F, A sama dengan luas penampang keping, satuannya masih sama meter persegi, dan jarak D sama dengan jarak antar keping, satuannya meter. Epsilon permitivitas udara, satuannya masih sama F per M. K adalah konstanta dielektrik. Apa yang dimaksud energi pada kapasitor? Energi pada kapasitor, energi listrik yang tersimpan dalam sebuah kapasitor adalah sama dengan usaha yang diperlukan untuk memberikan muatan pada kapasitor tersebut. Dalam hal ini, energi kapasitor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan 1 per 2 Q kuadrat per C sama dengan 1 per 2 Q V sama dengan 1 per 2 C V kuadrat. Apa saja hubungan rangkaian pada kapasitor? Rangkaian seri muatan listrik QS sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Beda potensial VS sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kapasitansi C1 per CE sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Berdasarkan persamaan di atas, maka kapasitas pengganti dari hubungan kapasitor seri selalu lebih kecil dari kapasitas masing-masing kapasitor, sehingga hubungan kapasitor seri berguna untuk memperoleh kapasitor yang kecil. Rangkaian paralel muatan listrik QP
sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Beda potensial Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitansi Cp sama dengan C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Berdasarkan hal tersebut, maka kapasitas pengganti dari hubungan kapasitor paralel dapat ditentukan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan di atas, maka kapasitor pengganti dari hubungan kapasitor paralel selalu lebih besar dari kapasitas masing-masing kapasitor, sehingga hubungan paralel berguna untuk memperoleh kapasitas kapasitor yang besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Pengisian kapasitor terdapat perbedaan potensial listrik pada sumber tegangan dan kapasitor. Akibatnya apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus yang searah, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk dalam kapasitor sehingga kapasitor terisi. Kondisi ini disebut proses pengisian kapasitor. Saat muatan listrik di dalam kapasitor sudah penuh, maka aliran arus listrik akan berhenti dan proses pengisian muatan telah selesai. Yang kedua ada pengosongan kapasitor. Ini jika dihubungkan ke kapasitor jika hubungan ke kapasitor ditukar polaritasnya, maka muatan listrik akan kembali mengalir keluar dari kapasitor hingga potensi listrik pada kapasitor bernilai 0 atau habis. Kondisi inilah yang disebut proses pengosongan kapasitor. Terus ini ada praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu yang pertama virtual lab. Ini ada kapasitor 1F 500 mF, ada saklar, ada baterai 12 volt, ada lampu, ada voltmeter, ada ampermeter. Terus ada alat tulis, yang terakhir ada stopwatch. Oke, cara kerja. Nah, yang pertama cara kerjanya yaitu buat rangkaian yang terdiri atas saklar, siapkan baterai, kapasitor 1 farad, dan lampu. Kemudian yang kedua, pasang voltmeter dan ampermeter pada rangkaian. Yang ketiga, untuk pengisian kapasitor, nyalakan per 5 detik menggunakan stopwatch. Lalu catat tegangan pada kapasitor hingga mencapai pengisian 1 farad. Kemudian yang keempat, untuk melakukan pengosongan kapasitor, ubah rangkaian dengan mematikan saklar, kemudian lepaskan baterai pada rangkaian. Yang kelima, untuk pengosongan kapasitor, nyalakan saklar per 5 detik menggunakan stopwatch, lalu catat sisa tegangan pada kapasitor sampai tegangan pada kapasitor habis. Dan yang terakhir, yang keenam, lakukanlah hal serupa pada kapasitor 500 mF. Inilah data dari pengisian dan pengosongan kapasitor, di mana saat terjadi pengisian pada kapasitor 1 farad dibutuhkan waktu 20 second. Sedangkan untuk kapasitor 500 mF hanya dibutuhkan waktu 14 second. Kemudian untuk pengosongan kapasitor pada 1 farad dibutuhkan waktu 35 second. Sedangkan pada kapasitor 500 mF hanya dibutuhkan waktu 18 second. Setelah dari data, selanjutnya kita beralih ke grafik. Dimulai dari grafik pengisian kapasitor, di mana jika kita bandingkan antara kapasitor 1 farad dan 500 mF, dapat kita lihat bahwa kapasitor 500 mF lebih cepat mencapai kapasitas penuh, yaitu pada detik ke-14. Sedangkan kapasitor 1 farad baru mencapai kapasitas penuh pada detik ke-28. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kapasitor yang lebih cepat penuh adalah kapasitor berkapasitas 500 mF. Selanjutnya untuk grafik pengosongan kapasitor pada gambar kedua, terlihat bahwa kapasitor 1 farad baru mencapai titik habis atau 0 pada detik ke-35. Sedangkan pada kapasitor kedua, yaitu kapasitor 500 mF, telah mencapai titik habis atau 0 pada detik ke-20. Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan
bahwa kapasitor yang lebih cepat habis adalah kapasitor berkapasitas 500 mF. Pembahasan. Semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Sedangkan semakin kecil kapasitas kapasitor, maka semakin dikit pula waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Selain itu, saat melakukan percobaan, pengisian kapasitor terlihat pada voltmeter. Semakin terisi kapasitor, semakin lama pengisiannya. Hal ini dikarenakan muatan yang sudah ada pada kapasitor tersebut melawan pertambahan muatan yang masuk ke kapasitor. Sedangkan pada ampermeter terlihat pula semakin lama semakin kecil arusnya. Hal ini dikarenakan arus dihambat tegangan yang semakin besar pada kapasitor tersebut, di mana seperti yang telah diketahui bahwa semakin besar tegangan maka semakin besar pula hambatannya, sehingga semakin kecil pula arusnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.